Shalom anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran agama Kristen, mari kita mengambil sikap, kita minta pertolongan Tuhan. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan menolong, memberkati dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami pelajari, Tuhan memberkatinya dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami anak-anak yang pembawa damai dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin. Nana, kita sudah belajar tentang kerukunan dalam keluarga, hidup rukun di tetangga, dan sekarang kita masuk di pembelajaran yang ke-9 tentang hidup rukun di sekolah. Tuhan juga menghendaki agar kita hidup rukun di sekolah. Di sekolah kita harus bisa rukun dengan teman-teman yang sekelas maupun beda kelas, bapak dan ibu guru, bapak dan ibu karyawan yang ada di sekolah. Jadi kita bertemu dengan banyak orang dan itu perlu kerukunan. Tuhan menghendaki supaya kita membawa kerukunan dan damai. Dalam Matius 5 ayat 9, Tuhan Yesus mengajarkan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa yang mau disebut anak-anak Tuhan? Pasti kita semua mau disebut anak-anak Tuhan. Kalau kita mau disebut anak-anak Tuhan, berarti kita harus menjadi anak-anak yang membawa kedamaian. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus membawa damai. Membawa damai artinya kita harus bisa menciptakan suasana damai dengan sesama. Sebagai anak-anak Allah, membawa damai dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, peduli. Kita harus peduli dengan teman kita. Baik dia berada dalam kesusahan, kita harus melihat dia. Kita juga harus bertekun dalam doa. Kita mendoakan sesama kita. Mengasihi sesama tanpa pandang bulu, ya, tanpa kita membeda-bedakan mereka. Kita harus mengasihi semuanya. Menjadi teladan yang baik. Nah, kita harus menjadi anak-anak yang memberikan teladan yang baik. Harus menjadi anak-anak yang rendah hati. Tahu rendah hati? Kita harus memberikan maaf kalau teman-teman kita mengalami kesalahan kepada kita. Kita harus sabar. Harus sabar dengan teman-teman kita. Jadi, itulah yang disebut dengan anak-anak Tuhan. Kalau kita membawa kekacauan, nah perlu dipertanyakan, kira-kira dia anak Tuhan apa enggak ya? Jadi, ayo kita menjadi anak-anak yang pembawa damai. Kita juga bisa belajar di dalam firman Tuhan, Markus 9 ayat 50. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Allah adalah garam dunia. Garam dunia artinya bahwa anak-anak Tuhan itu harus dapat memberikan pengaruh yang baik, terutama kedamaian di lingkungan sekitar, khususnya di sekolah. Jadi kita itu garam itu untuk apa anak-anak? Untuk merasakan sesuatu supaya kita merasakan, oh makanan ini enak ya. Iya enak karena ditambah dengan garam. Kalau nggak ada garam gimana? Pasti rasanya nggak enak. Untuk itu anak-anak kita harus menjadi garam dunia. Firman Tuhan katakan ya, pembawa kebaikan. Jadi kalau ada kita, orang pasti senang karena kita adalah pembawa kebaikan. Kalau kita sebagai anak-anak Allah tidak dapat membawa damai, berarti hidup kita tidak ada gunanya. Sama seperti garam yang sudah tidak punya rasa lagi. Garam yang sudah rusak, gak ada fungsinya lagi. Nah anak-anak,
anak-anak Allah juga harus bisa berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Juga Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan apa anak-anak? Mengajarkan tentang buah-buah roh. Buah-buah roh, masih ingat anak-anak tentang buah-buah roh? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus tertanam dalam hatiku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita menjadi anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan buah-buah roh, yaitu tadi yang Miss Yuyun sudah nyanyikan. Nah, di dalam Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi anak-anak, damai sejahtera harus kita wujudkan, karena itu adalah kehendak Allah. Ya, sebagai anak-anak Tuhan harus mewujudkan damai sejahtera karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kalau jadi anak-anak Tuhan harus tetap semangat, harus tetap andalkan Tuhan, harus tetap punya kasih yang luar biasa. Oke anak-anak, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, tugas anak-anak adalah menyanyikan lagu Buah Roh Kudus yang tadi Miss Yuyun sudah nyanyikan. Anak-anak boleh menyanyi bersama anggota keluarganya, boleh pakai gerakan, boleh menyanyinya dengan semangat, boleh pakai musik. Kalau anak-anak yang nggak punya musik, nggak tahu gitar di rumah, nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Tapi kreatiflah, buat yang bagus ya. Dibuat dalam bentuk video dan dikirim ke Miss Yuyun. Dalam minggu ini ya, anak-anak boleh mengirimkan ke Miss Yuyun. Miss Yuyun tunggu.